Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad bin Abdillah alaihi wassalatu wassalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah taala kita melanjutkan pembacaan kitab dan mempelajarinya, melanjutkan pembelajaran tafsir kita dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang dikarang oleh Nukhbatu minal Ulama, ya, perkumpulan ulama-ulama tafsir, ya, cetakan yang ke-6 Makkah Al-Mukarramah yang diterbitkan di Makkah Al-Mukarramah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menyelesaikan membaca tafsir ini surah Al-Fatihah, dan insyaallah taala pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mencantumkan penjelasan dari surah Al-Baqarah ini, mim maqasidis surah, maksud dari surah Al-Baqarah ini al-amru bih tahqiqil khilafah fil ardi bi iqamatil Islam, perintah untuk menegakkan khilafah, yakninya ajaran Allah Subhanahu wa taala, fil ardi, di permukaan bumi ini, di seluruh bumi ini, biiqamatil Islam, dengan syariat Islam yang mulia. Maksudnya di sini adalah wal istislamu lillah, menyerahkan sepenuh hati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislam adalah ajaran, ada konsekuensi seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam, Muslim, ya, adalah menyerahkan, bertawakal dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah ini juga terdapat wa tahdziru min hali bani Israil, peringatan dari kondisi-kondisi yang ada pada kaum Bani Israel. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mencantumkan dalam kitab ini sumya surat Al-Baqarah bihadza warada qissatu Baqarah Bani Israil fiha. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah sapi betina? Karena di dalamnya terdapat kata Al-Baqarah. Al-Baqarah yang menceritakan, yang mengkisahkan tentang kisah Bani Israel di dalam surah tersebut. Wa fiha isyarah, di dalamnya juga terdapat isyarah ila wujubi musara'ah ila tatbiq syara' Allah, untuk mengamalkan, mengaplikasikan seluruh perintah-perintah Allah, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang sebagaimana di maktub dalam kitab ini. Pertama, insyaallah kita akan mempelajari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Ada orang mengartikan alif adalah Allah, lam adalah ilah, mim adalah Muhammad. Ini tidak ada riwayatnya satupun dalam syariat Islam, ya. Yang selamat adalah kita serahkan pengertian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini tidak ada maknanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengomentari tentang alif lam mim ini. Ulama mengatakan hadhihi minal hurufil lati iftahati mimma ba'du suril Qur'an. Ini alif lam mim ini adalah beberapa huruf yang sebagai pembuka dalam beberapa surah di dalam Al-Qur'an. Ya, kita terkenal tentang alif lam mim. Ada beberapa surah yang ayat pertamanya menjelaskan alif lam mim,
ada juga Yasin, ada juga dalam surah Maryam, Kaf, Ain dan seterusnya, Alif Lam Ra. Ya, begitu juga dalam surah Toha, dan banyak lagi Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Begitu juga banyak ayat-ayat Al-Quran. Muqaddimah ayat pertamanya menjelaskan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, kemudian wahiyya hurufun, terdapat di sana huruf-huruf hijaiyah. Ya, huruf hijaiyah la ma'na laha fi nafsiha idza ja'at mufarradatan hakadha. Ya, semesti a, ba, ta dan seterusnya. Ya, huruf alif lam mim ini tidak ada maknanya, tidak ada penjelasan tafsirnya, sama kedudukannya dengan alif, ya, alif, ba, ta dan seterusnya. Ya, walaha hikmatan wa makhza haitsu la yujadu fil Qur'anil Karim ma la hikmata laha, wa min ahami syaratu ila tahdibil Qur'an alladhi yaqawwanu min hurufi nafsiha. Ya, ini menjelaskan tentang pengertian dari alif lam mim. Ini adalah salah satu huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong, ya, yang tidak ada maknanya. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dalam ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika adalah isim isyarah. Dzalika itulah, inilah, al-kitabu yakni Al-Qur'an, la raiba tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqin kepada orang-orang bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan dzalikal Qur'anul azim la syakka fihi. Masuk dari la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, dijelaskan oleh para ulama dzalikal Qur'anul azim la syakka fihi. Inilah Al-Qur'an yang maha besar, yang memiliki mukjizat yang besar, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada syak, tidak ada iwat, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, la min jihati tanzilih, tidak ada kebengkokan, keraguan dalam aspek turunnya Al-Qur'an ini. Wa min haitsu lafzihi wa min haitsu lafzuhu, tidak juga dari segi lafaznya tidak ada keraguan. Wa ma'nahu, begitu juga dengan makna-maknanya. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa, ya, Quran ini adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalamullah yahdil muttaqin, sebagai petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila tariqi muwassil ilaihi, adalah jalan untuk mengantarkan seseorang tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah apapun bentuknya harus dengan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ya, sebuah ibadah akan tertolak jika ibadah tersebut tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki agama ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara agama ini tidak sekeinginan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan. Allah Subhanahu wa taala firman surah An-Najm, wan najmi, demi bintang, wan najmi ma, dan selanjutnya ma sahikum min gaw, wa ma yantiqu anil hawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara bukan sekehendak hawa nafsunya, in huwa, melainkan in huwa illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu orang beribadah
seyogyanya sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dalam agama ini, dan agama ini bersumber tentu dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita lanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina, orang-orang yang mereka yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, terhadap perkara yang gaib, wa yuqimuna, orang-orang yang menegakkan as-salah, salat, wa dan mimma, apa-apa, dan dari apa-apa razaqnahum, yang telah mereka infakkan, yang telah kami infakkan dan telah kami serahkan, rezekikan kepada mereka, yunfikun, keadaannya mereka adalah mereka infakkan. Ya, alladzina, orang-orang yang telah beriman kepada perkara yang gaib, kemudian mereka menegakkan salat, kemudian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka telah beriman, bima unzila, apa-apa yang telah diturunkan, ilaika, kepadamu Muhammad, wama, dan ma, apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, min qablika, sebelummu ya Rasulullah, wahai Muhammad, wabil akhirati hum yuqinu, dan kepada hari akhirat, hum, mereka, yuqinun, mereka yakin. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama yang mengomentari ayat ini dalam surah ayat 3 dan ayat 4 ini, surah Al-Baqarah ini, alladzina yu'minuna bil ghaibi, apa pengertian orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib? Wa huwa kullu ma yudriku bihawasi wa ghaba 'anna mimma akhbara Allah anhu wa akhbara anhu rasuluh. Mereka beriman kepada terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Sesuatu yang gaib adalah sesuatu yang tidak nampak. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Begitupun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhadap apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Inilah orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kemudian, ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga mereka beriman kepada yang gaib ini, maksudnya adalah kal yaumil akhir. Begitu juga pada yaumul akhir, yaumul qiyamah, yaumul hisab, ya, yaumul mizan dan seterusnya. Mereka beriman kepada perkara-perkara yang sekarang mereka tidak lihat, yang sekarang mereka tidak nampak. Nah, inilah pengertian dari al-ghaibi sesuai dengan penjelasan para ulama. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pengertian wa yuqimuna shalah? Mereka senantiasa menegakkan salat adalah, ya, wa humul ladzi yuqimuna shalata bi adaiha wa faqa ma syara'a Allah min syurutiha. Mereka menegakkan solat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka laksanakan dengan syarat-syarat ketentuannya, ya, dengan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dengan kewajibannya dan wajib-wajibnya. Sesuatu yang wajib dalam solat, ya, kewajibannya, dan wa sunaniha, dan sunnah-sunnahnya. Nah, bagaimana sunnah solat? Berarti mereka harus berilmu. Ya, orang-orang pertama kapabilitasnya, siapa orang-orang yang muflihun nanti Allah Subhanahu wa taala tutup dan ayat 5 ini, wa ulaika humul muflihun. Pertama adalah tentu mereka beriman dengan perkara gaib sesuai yang dijelaskan tadi. Kemudian mereka menegakkan salat yang melaksanakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sya'arallah. Kemudian mereka, ya, melaksanakan dengan sunnah-sunnahnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Kemudian mereka melaksanakan kewajiban yang hukum-hukum wajibnya.
tentu rukun solat dan segala macam yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma, dan dari apa-apa yang telah kami karuniakan kepada mereka, yunfiqun, mereka mengeluarkan, mereka berinfakkan, mereka menginfakkan. Apa penjelasan ulama tentang ayat ini kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Wa humul ladzina yunfiquna mimma razaqahumullah. Mereka mengeluarkan, menginfakkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka. Bi ikhraji wajibi kazakati. Mereka mengeluarkan sesuatu yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Semisal salat, kemudian wa ghairu wajib, dan termasuk hal-hal yang tidak diwajibkan, kasedekah tatawwu. Contohnya adalah sedekah sunnah. Raja'a sawabillah, mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa humul ladzina yu'minuna bil wahyi alladzi unzila ilallahi 'alaika. Mereka beriman kepada wahyu yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Rasul, walladzina unzila ala sairil anbiya, dan begitu pula mereka beriman terhadap apa yang telah kami turunkan terhadap seluruh para nabi min qablika, sebelummu ya Rasulullah, sebelummu wahai Muhammad, min tafriq, tanpa ya membeda-bedakan. Ya, wa humul ladzina yu'minuna imanan jaziman bil akhirah ma fiha min as-sawabi wal iqab. Mereka beriman kepada hal-hal yang sesuatu yang dilaksanakan, yang terjadi pada hari akhirat. Begitu juga tentang pahala maupun siksa. Ya, ganjaran kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah berupa sawab, begitu juga orang yang ingkar yang akan mendapat iqab, balasan. Kemudian terakhir, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika, mereka itulah ala, di atas, hudan min rabbihim, huda, petunjuk, min rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika, begitu, dan mereka itulah mereka itulah muflihun, ya, orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ya, para ulama menjelaskan haula'i mutasifuna bihadhihi sifah ala tamakkuni min tariqil hidayah. Mereka inilah yang disifati dengan sifat-sifat yang mereka istiqamah dalam hati mereka tentang hidayah. Wa humul faizuna fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, sukses di dunia dan di akhirat. Wa nailihim ma yarjuna wa najatihim ma yakhafun mimma yakhafun. Mereka akan mencapai sebuah kebahagiaan, ya, yakninya nanti pada akhirat kelak. Artinya orang-orang yang percaya pada yang gaib, kemudian mereka orang-orang yang menegakkan salat, kemudian yang menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Kemudian mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang telah diturunkan kepada para anbiya yang telah terdahulu, dan mereka beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Mereka mengamalkannya di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menutup ayat 5 ini dalam penjelasan ayat 1 sampai 5 ini, kaum muslimin, wa ulaika humul muflihun. Begitulah orang-orang yang beruntung. Semoga ya ceramah singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.